Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di acara Temu Pakar di YouTube Kunci TV. Kali ini kita akan bahas tentang placenta previa. Apa itu placenta previa? Nanti akan dibahas tuntas oleh Dr. Muda Jonas tentang placenta previa. Oke, mari kita saksikan presentasinya. Yuk. Selamat sore dokter, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dr. Muda Jonas Dwi Christopher. Dengan pembimbing saya Dr. Aji Pramudito Wibowo, spesialis obstetri dan ginekologi, magister kesehatan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai placenta previa. Apa itu placenta previa? Placenta previa merupakan satu placenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim yang dapat menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum. Ini untuk gambarannya. Untuk epidemiologinya, insidensi placenta previa sangat tinggi, terutama pada wanita paritas tinggi dan berusia di atas dari 30 tahun. Lebih sering terjadi pada kehamilan ganda dibandingkan dengan kehamilan tunggal. Angka kejadian meningkat pada kondisi uterus yang bercacat. Pada rumah sakit umum pemerintah, prevalensi kurang lebih 1,7 sampai 2,9%. Dan untuk kasus di negara maju, placenta previa ini sangat sedikit, yaitu kurang dari 1%. Peningkatan penggunaan USG dapat mendeteksi lebih dini, di mana insidensi placenta previa yang terdeteksi akan semakin meningkat. Untuk etiologinya, untuk saat ini masih belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa penelitian bahwa ada yang pertama dari vaskularisasi DESI2 yang tidak memadai ini akan mengakibatkan atrofi dan peradangan terutama pada daerah endometriumnya. Kemudian yang kedua, pada paritisan tinggi, usia lanjut, kemudian ada cacat rahim akibat sesio sesar sebelumnya, itu juga bisa mengakibatkan adanya proses radang dan atrofi dari endometriumnya. Juga pada kasus dengan ibu perokok, di mana dapat menyebabkan adanya hipoksemia pada plasentanya. Akibat karbon monoksida menyebabkan plasentanya itu bisa hipertrofi. Kemudian yang terakhir, kehamilan ganda, di mana plasenta yang terlalu besar ini dapat melebar sampai ke bagian segmen bawah uterus. Untuk klasifikasinya dapat dibagi menjadi dua, ada yang minor dan ada yang mayor. Untuk tipe minor yang pertama itu tipe 1, itu ada tipe lateral atau low laying, di mana letak rendah atau disebutnya. Kemudian ada tipe 2, itu tipe marginal, berada di tepi dari ostium uteri internum. Dan untuk yang tipe mayor itu ada tipe 3, tipe parsial yang menutupi sebagian, dan tipe 4 yang komplit yang menutupi seluruhnya. Next. Ini untuk penjelasannya lebih lanjut. Untuk yang gambaran yang paling kanan, totalis atau komplit, dia tadi menutupi seluruh dari ostium uteri internum. Kemudian untuk yang parsialis, di mana dia dapat menutupi sebagian ostium uteri internum. Untuk yang marginalis, tepi plasentanya ini berada di pinggir ostium dari uteri internum. Kemudian untuk yang letak rendah, plasentanya ini berada di segmen bawah rahim, di mana jarak dari ostium uterinya kurang lebih 2 cm. Untuk patogenesis dari placenta previa itu sendiri, di mana ada kemungkinan dari riwayat SC sebelumnya, kemudian ada multiple gestasi, ibu-ibu dengan perokok, kemudian ada sebelumnya dari riwayat placenta previa, juga pada ibu dengan usia kehamilan yang tinggi, dan jumlah plates yang banyak dapat menyebabkan adanya placenta previa, di mana kita ketahui tadi placenta previa adanya jaringan placenta yang memanjang terutama pada ostium uteri internum, di mana dapat dibagi jadi menjadi 4, ada total, parsial, marginal, dan letak rendah. Nah, untuk itu dapat kita diagnosis pada awal kehamilan dengan menggunakan USG abdominal secara rutin, itu pada kehamilan 18 sampai 20 minggu. Nah, tapi di mana pada trimester ketiga, di mana ada peregangan dari segmen bawah uterusnya itu, di sini ada dua skenario. Yang pertama, skenario yang pertama ini, di mana adanya peregangan ini dapat memanjangkan jarak antara serviks dan plasentanya, sehingga mengakibatkan plasenta ini akan bergeser menjauhi dari cervical ostium uteri internumnya, sehingga placenta previa ini dapat
tertangani dengan sendirinya. Nah, dapat diperiksa dengan USG di mana plasentanya itu lebih dari 2 cm dari ostium uteri internum. Untuk skenario yang kedua, di mana terjadi kegagalan dari perpindahan plasentanya ini menjauhi dari ostium uteri internum. Ini bisa disebabkan oleh karena mungkin ada penipisan dari segmen bawah uterusnya, kemudian adanya kontraksi dari uterus, dan di mana serviks ini menjadi lebih tipis dan berdilatasi, di mana akan mengakibatkan terjadinya pergeseran dari placental attachment site-nya, yang dimana bisa mengakibatkan adanya perdarahan berwarna merah segar dengan tanpa rasa nyeri. Hal inilah juga dapat menimbulkan meningkatnya resiko signifikan dari hemoragik. Kemudian dari gaya gesekan tadi pada tempat placental site-nya itu dapat mengakibatkan adanya perdarahan yang mengakibatkan kadar oksigen yang delivery-nya itu semakin sedikit, sehingga mengakibatkan juga adanya injuring placental tisunya. Nah, jaringan yang injury inilah yang dapat mengakibatkan mengaktifasi dari jalan signal dari intraseluler G protein. Nah, ini akan mengeluarkan suatu intraseluler kalsium yang mengakibatkan adanya myometrium yang kontraksi. Yang hal inilah yang menyebabkan uterus berkontraksi dan akhirnya terjadi perdarahan kurang lebih 10%. Untuk manifestasi klinisnya, di mana terjadi perdarahan berwarna merah segar tanpa ada rasa nyeri dan terjadi terutama pada akhir trimester kedua ke atas. Perdarahan pertama tidak banyak dan dapat berhenti sendiri, namun dapat berulang tanpa sebab dan dapat bertambah lebih banyak dari perdarahan sebelumnya. Pada plasenta letak rendah, perdarahan baru dapat terjadi saat mulai persalinan, bisa sedikit sampai banyak. Next, untuk diagnosis dari anamnesisnya, kita bisa tanyakan kepada ibu hamilnya, apakah perdarahan ini terjadi pada kehamilan lanjut, terutama pada trimester kedua sampai 3. Perdarahan biasanya tanpa sebab yang jelas, tanpa ada rasa nyeri dan berulang. Kemudian juga bisa ditanyakan apakah terdapat beberapa hal yang perlu ditanyakan pada ibu mengenai perdarahannya. Sejak kapan, banyaknya bagaimana, warnanya, konsistensi, dan karakteristik dari perdarahannya. Kemudian juga bisa tanyakan apakah terdapat faktor resiko yang dapat meningkatkan dari plasenta previa ini sendiri. Apakah seperti ibunya perokok, riwayat sesio sesar sebelumnya, varietas tinggi, dan lain-lain sebagai macamnya. Next. Untuk pemeriksaan fisik kita bisa lakukan pemeriksaan abdomen, di mana bisa ditemukan adanya kelainan dari letak janin ataupun dari posisi terendah janin yang masih tinggi melalui pemeriksaan Leopold. Atau tidak masuk. Ya, Dok. Atau tidak masuk. Atau tidak masuk. Tidak masuk apa? Pintu atas panggul. Tidak masuk. PAP. Masih apa kondisinya namanya? Floating. Oh, ya. Kemudian untuk pemeriksaan in speculo ditemukan juga jaringan plasenta di atas dari internal cervix atau OI, yang mana dapat terlihat ada perdarahan minimal ataupun sampai aktif. Next. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan USG, di mana ini merupakan satu gold standar pada plasenta previa, di mana dapat menentukan jarak antara tepi plasenta dan ostium uteri internum. Di mana ini pemeriksaan USG ini ada 3 jenisnya, ada transabdominal, itu di mana kepastian dan ketepatannya ini sangat tinggi hingga mencapai 96-98%. Kemudian ada transvaginal USG, ini tingkat ketepatannya hingga mencapai 100%. Dan ada juga yang transperineal, ini dapat tingkat ketepatannya sampai 90%. Nah, ini untuk gambaran dari dengan menggunakan USG pada gambaran yang pertama, di mana saat dilakukan pemeriksaan USG dari intrauterine pregnancy pada kehamilan 13 minggu, di mana plasentanya ini dia menutupi dari ostium uteri internum. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua ini, pada saat pemeriksaan dengan menggunakan USG transvaginal pada trimester ketiga, menggambarkan plasentanya ini dia itu mengcover atau menutupi dari ostium uteri internumnya. Next. Nah, untuk pemeriksaan MRI, itu juga sebenarnya dapat digunakan untuk mendeteksi plasenta previa, namun MRI masih kalah praktis jika dibandingkan dengan USG. Terlebih lagi dalam suasana yang mendesak. Selain itu juga karena masalah harga dan tidak banyak pusat kesehatan yang memiliki MRI, sehingga tetap USG menjadi pilihan diagnosis yang merupakan suatu gold standarnya.
Ini untuk tata laksananya, di mana plasenta previa ini dapat dikonfirmasi dengan menggunakan USG apakah perdarahan atau tidak. Jika iya, perdarahannya kita lihat pada usia kehamilannya. Jika usia kehamilannya lebih dari sama dengan 37, kita bisa lakukan sesio sesar. Namun jika kehamilannya kurang dari 37 minggu, kita lihat apakah status dari si ibu dan janinnya, apakah stabil ataupun tidak stabil. Jika tidak stabil, bisa kita lakukan sesio sesar. Namun jika stabil, kita lihat apakah kehamilannya ini kurang dari 34 minggu atau lebih dari 34 minggu. Kalau kurang dari 34 minggu, kita bisa kasih kortikosteroid dan kita lakukan observasi. Namun kalau lebih dari sama dengan 34 minggu, kita langsung observasi saja. Kemudian juga lihat dari perdarahannya. Jika tidak ada perdarahan, kita lihat juga dari usia kehamilannya. Apakah kurang dari 28 minggu sampai 35 minggu atau lebih dari 36 minggu. Kalau kurang dari 28 minggu, kita hati-hati, bisa dapat terjadi perdarahan. Kemudian kita bisa lakukan pengulangan USG, terutama pada usia kehamilan 28 sampai 30 minggu. Apakah previnya itu resolve? Jika iya, bisa kita lakukan secara pervaginam. Namun jika tidak, kita bisa lakukan secara tirabaring. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan USG pada kehamilan 36 minggu. Kemudian juga sama pada kehamilan 28 sampai 35 minggu, itu langsung tirabaring saja dan juga pemeriksaan USG pada kehamilan 36 minggu. Apakah previnya itu resolve atau tidak? Jika tidak, kita lakukan amniositesis pada kehamilan 36 sampai 37 minggu. Setelah itu kita lihat dari maturitas dari paru janinnya, apakah iya atau tidak. Jika iya, lakukan sesio sesar. Namun kalau tidak, kita ulangi amniosintesis pada minggu pertama, minggu berikutnya. Untuk tata laksana umumnya, pertama kita lakukan koreksi cairan dengan cairan kristaloid, NaCl 0,9% atau Ringer laktat. Kemudian juga nilai perkiraan dari jumlah perdarahannya. Jika perdarahannya banyak dan aktif, kita persiapkan untuk dilakukan sesio sesar tanpa memperkirakan usia kehamilannya. Jika perdarahannya sedikit dan berhenti, serta keadaan janinnya baik atau hidup, pertimbangkan terapi ekspektatif. Untuk terapi ekspektatif itu sendiri, ini dilakukan agar janin tidak lahir prematur. Merupakan suatu upaya diagnosis dilakukan secara non-invasif, yang dimana tanpa pemeriksaan dari kanalis cervicalis. Jadi yang pertama bisa rawat inap, lakukan tirabaring dan antibiotik profilaksis. USG juga dapat memastikan letak dari plasentanya. Setelah itu bisa diberikan tokolitik jika terdapat kontraksi, MgSO4 4 gram intravena dengan dosis awal, lanjutkan 4 gram tiap 6 jam atau nifedipid 3 kali 20 mg per harinya. Tokolitik ini dapat dikombinasikan juga dengan dexamethasone untuk pematangan parunya. Nah, untuk syarat dari terapi ekspektatif ini, di mana kehamilan preterm dengan perdarahan sedikit yang dapat berhenti dengan atau tanpa tokolitik, belum ada tanda-tanda infartu, keadaan ibu baik di mana HB-nya normal dan janin masih hidup dan kondisinya baik. Untuk terapi aktif, di mana tindakan segera ini dilakukan pada perdarahan pervaginam yang aktif dan banyak, tanpa memandang dari maturitas janinnya. Nah, jika terdapat plasenta letak rendah, perdarahan sangat sedikit dan presentasinya kepala, maka dapat dilakukan pemecahan sapit ketuban dan persalinan pervaginam masih dapat dimungkinkan. Jika tidak, lakukan sesio sesar. Jika persalinan dilakukan dengan sesio sesar dan terjadi perdarahan dari tempat plasentanya, bisa dilakukan jahit perdarahan dengan benang, pasang infus oksitosin 10 international unit pada 500 ml NaCl 0,9% dengan kecepatan 60 tetes per menitnya, dan jika perdarahan pasca salin, bisa lakukan ligasi arteri dan histerektomi. Untuk komplikasinya terbagi menjadi dua, ada komplikasi dari maternal dan fetalnya. Untuk yang maternalnya, ibunya bisa mengalami anemia, shock hipovolemik, septikemia, kematian maternal, terjadinya plasenta akreta, inkreta ataupun perkreta. Untuk komplikasi fetalnya bisa prematuritas, berat bayi lahir rendah, Apgar score yang buruk, dan fetal distress. Untuk prognosisnya dipengaruhi dari jumlah perdarahan, serta tata laksana yang dilakukan harus segera dan efektif. Prognosis terhadap janin biasanya lebih buruk karena kelahiran yang prematur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Silakan jika ada pertanyaan nih tentang plasenta previa. Jadi plasenta yang implantasinya atau posisinya ada di bawah, jadi di jalan lahir. Ada pertanyaan nggak teman-temannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Aji, selamat sore Jonas.
bagaimana edukasi atau promosi kesehatan yang diberikan pada ibu hamil dari segi preventifnya saja di Indonesia. Minimalis resiko terjadi placenta previa maksudnya. Coba, Nas. Jadi untuk menurunkan resiko terjadi placenta previa, mungkin yang pertama itu dari pemeriksaan antenatal secara rutin. Nah, kemudian kita juga edukasikan kepada pasien mungkin yang sebelumnya itu memiliki riwayat ibu-ibu perokok, kemudian riwayat sesio sesar sebelumnya, atau mungkin riwayat placenta previa sebelumnya, itu di mana angka insidensi terulangnya kejadian placenta previa pada kehamilan berikutnya itu bisa 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan ibu-ibu yang sebelumnya memang tidak memiliki faktor risiko yang tadi. Coba slide-nya kamu yang awal-awal tadi coba. Yang faktor predisposisi. Nih. Nah, kalau mencegah itu prinsipnya ya kita mengurangi kemungkinan besar yang terjadi placenta previa kayak tadi merokok, alkohol. Nah, cuman yang nggak bisa dicegah, itu bisa dicegah itu ya seharusnya misalnya dia riwayat sesar, riwayat kuret, itu ada resiko terjadinya peningkatan kemungkinan terjadi placenta previa. Itu nggak bisa diutak-atik juga, ngerti maksudnya nggak? Karena tergantung vaskularisasi di daerah mana pentingnya. Ini ngomong secara medis ya, vaskularisasi daerah mana? Daerah mana? Fundus. Kalau vaskularisasi daerah fundusnya tidak terlalu banyak, maka embrio akan mencari daerah yang lebih banyak vaskularisasi. Oke ya, demikianlah acara temu pakar kita di YouTube Coach TV ini ya tentang placenta previa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.